Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita lagi di Robbana Quranic Doa Series di episode 24. Wah, luar biasa, ini gak kerasa sudah 24 aja, Kang. Kemarin Kang Faisal berbicara tentang nasihat-nasihat, mungkin tambahan-tambahan buat kita, khususnya yang sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir nih harus ngapain aja. Yang mungkin teman-teman yang masih ingat dan melihat episode kemarin tahu gitu ya. Tapi untuk yang mau tahu ya makanya tonton yang kemarin. Jangan pas yang sekarang aja, oh apa tuh apa, biar teman-teman nonton episode yang kemarin ya, saya bikin teman-teman penasaran aja. Oke. Kita lanjut lagi, Kang. Untuk sekarang ini kan kasusnya itu terjadi di Nabi Musa. Tapi mungkin seperti yang pernah kita bahas juga, mungkin para nabi-nabi dahulu yang kemarin kita kan bahasnya semua hal-hal yang terjadi sama Nabi Ibrahim itu terjadi juga sekarang gitu. Kayaknya pas banget gitu loh kisah-kisahnya Nabi Ibrahim kepada kisah kita sekarang. Nah, mungkin ternyata bukan hanya Nabi Ibrahim aja, ada juga salah satu nabi yang kisah-kisahnya itu ternyata terjadi juga sekarang. Gitu. Salah satunya Nabi Musa gitu. Karena memang bukan kita kayaknya ya, mungkin saya pernah ada di posisi seperti ini, Kang. Saya kerja, kemudian takut terhadap atasan saya, harus bingung ngapain, dan ternyata itu tuh bukan kesalahan saya, bukan kesalahan saya. Mungkin bisa dibilang amanat saya memang mencakup semuanya, tapi itu bukan saya gitu yang melakukan. Jadi ada kesalahan dan kesalahan itu bukan saya, bukan dan mungkin bisa jadi teman orang saya, lain, abah yang disalahin enggak? Betul. Oh, abah yang disalahin. Nah, saya disuruh lah menghadap ke sana. Coba jelaskan. Aduh, bingung, Kang. Takut salah ngomong. Takut malah menyudutkan teman ya. Ujung-ujungnya malah saya yang saya yang salah ngomong dan benar-benar saya yang disalahkan. Atau juga takutnya saya salah ngomong, ujung-ujungnya teman saya yang ini itu malah dipecat atau gimana. Mungkin pernah di posisi seperti itu, dan ini masalahnya nggak kecil gitu. Ini masalahnya cukup besar. Mungkin bisa jadi teman-teman juga ada yang pernah merasakan itu, ada di posisi disalahkan tapi bukan dia yang melakukan. Ini juga pernah diceritakan sama istri saya, Kang. Waktu dulu kerja di kantor, dia sampai difitnah sama temennya, mungkin bisa dibilang agak atasan dikit karena memang lebih senior dia. Dia bilang istri saya yang salah. Kebetulan dia itu memang baru masuk beberapa bulan dan sudah menjadi sasaran untuk disalahkan gitu. Kata istri saya bingung harus ngapain gitu. Nah, mungkin yang terjadi dia coba jelaskan dan sebagainya, ya alhamdulillah clear gitu masalahnya. Tapi kan tidak semua orang yang dihadapi dengan masalah ini bisa melewati itu, Kang. Iya, betul. Nah, mungkin bisa minta kisah-kisahnya, Kang, cari penjelasan dari kisah Nabi Musa itu kayak gimana dulu pas bertemu dengan Firaun. Apakah keadaannya happy atau apa gemetar dengan sangat gitu. Atau mungkin apa juga yang harus dilakukan saat sama Nabi Musa saat itu. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi memang relate ya. Masalah zolim menzolimi, dizolimi, terzolimi itu saya yakin teman-teman relate lah dengan siapapun itu ya. Betul. Tapi semoga kita dijauhkan juga dari orang-orang yang menzolimi kita ya. Amin. Nah, mungkin konteksnya yang saya highlight adalah bagaimana jika kita perlu berhadapan dengan orang yang mungkin atasan kita atau lebih powerful dari kita, dan kita tuh merasa berat untuk menghadapinya gitu mungkin ya. Ditambah mungkin kita perlu menjelaskan, perlu ngasih tahu betul ya. Bang. Apalagi kalau dia zolim, pengen deh ngasih tahu, lu tuh jangan zolim dong gitu ya. Tapi gimana mungkin caranya? Iya. Takut ya salah kata atau salah kata, malah tersinggung gitu, kan. Kalau misalkan teman-teman yang masih pelajar mau ketemu guru killer kali gitu ya, mungkin bisa jadi ya gemeter terus ngapain nih, takut salah ngomong ketemu, kalau yang mahasiswa ketemu dosen gitu, itu kayaknya relate juga ya. Betul. Luar biasa, apalagi kalau misalkan gurunya, dosennya punya track record yang dalam terkutip menyeramkan gitu ya. Betul. Kita maju disalahin, kita udah ngerjain sesuatu disuruh ngulang,
Mungkin hal-hal seperti itu terdengar sepele tapi teknisnya berat pasti. Betul. Belum kalau tugasnya kita udah ngerjain sulit ya. Udah jauh, pokoknya udah rumit tapi kita tetap salah dan disalahkan. Iya. Kayaknya memang ada yang bilang gini, kisah Nabi Musa ini tuh relate banget sama Gen Z sekarang, katanya Gen Z sekarang gitu. Mungkin karena banyak ini ya, banyak kisah-kisah yang akhirnya kita bisa gali, berhikmah dan bisa jadi obat penenang, penawar kekesalan teman-teman Gen Z yang punya masalah tidak serupa tapi dianalogikan sama mungkin gitu ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu punya keresahan yang sama ketika izhab ila fir'aun innahu tagha, kata Allah Subhanahu wa taala bilang gitu di surat Toha. Banyak sebenarnya izhab ila fir'auna innahu tagha itu banyak di mana-mana. Tapi salah satunya ini karena kita akan bahas surat Toha nanti. Betul. Itu menarik banget ya, izhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu coba ke Firaun, dia tuh udah melampaui batas. Nanti kan konteksnya tuh kasih tahu, coba dakwahin, ya kan, dan seterusnya. Kita bayangkan dulu Firaun itu manusia jenis apa? Manusia jenis apa? Okay. Manusia seperti apa kan gitu? Ya. Firaun itu raja, satu, Yeah. pimpinan tertinggi. Kedua, raja yang bengis, yang tak kenal ampun dan mudah sekali untuk menyambut nyawa manusia. Itu tuh gampang. Kalau kita di Indonesia ya mau hukuman mati pasti prosesnya panjang. Iya, betul. Dan bahkan rumit. Karena masalah nyawa, walaupun sudah ada undang-undang segala macam, pasti itu prosesnya panjang sekali. Sidang, dibuktikan. Kalau pembunuhan berencana seperti apa? Dan sidang pun bukan sekali dua kali kan? Enggak sekali dua kali, intinya panjang. Ini bayangkan kalau ada seorang raja atau pimpinan negara yang mau mencabut nyawa atau membunuh atau mengambil nyawa gitu ya, yang hukumannya adalah membunuh, itu tinggal bilang bunuh dia. Ya Allah. Bayangkan peraturan apa kalau di Indonesia apa Kepres ya, keputusan presiden. Ya, kepres. Kepun keputusan Firaun. Kepir emang kepir keputusan Firaun gitu ya, untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir saat itu, satu generasi habis dong. Bayangkan sekejam itu, ngeri gitu. Betul ya. Nabi Musa disuruh menghadap, gimana coba menghadap, dan menghadapnya itu bukan untuk mengucapkan kalimat yang baik menurut Firaun, tapi adalah kalimat-kalimat yang bisa berkonfrontasi dengan Firaun, bertolak belakang dengan keinginan Firaun. Yaitu apa? Firaun menganggap dirinya Tuhan, tapi disuruh untuk menyembah Tuhannya Musa. Pasti kan bete, gak mau ngapain. Kan saya Tuhannya. Mana Tuhan kamu gak kelihatan? Kan ini juga ke Haman tuh salah satu menterinya gitu ya. Banyak sekali sebenarnya yang menjelaskan siapa ini Haman, tapi salah satu riwayat yang kuat, Haman ini adalah pimpinan proyek arsitekturnya Firaun, yang membuat piramid segala macam. Minta tolong untuk dibuatkan bangunan yang tinggi untuk melihat di mana Tuhan Musa. Sampai segitunya sombongnya gitu Firaun itu. Dan kondisi itu yang membuat Musa itu takut gitu. Coba aja bayangin Abah kita mau menghadap adalah menteri atau pimpinan atau siapa yang nanti kalau kita menghadap ada kemungkinan kita mati. Gak serem juga. Mungkin bisa jadi kan contoh kita ketemu sama presiden mungkin Kang ya gitu. Ya ini cerita saja gitu. Iya. Betul sama presiden, kiri kanan semuanya ajudannya bawa pistol, bawa senjata. Kalau salah ini aja bisa jadi langsung jeder gitu Kang. Wah, kayaknya mendek-dek juga sih Kang. Mending gak usah gak sih? Mending mundur Kang. Mending mundur ya. Tapi apakah Musa bisa mundur? Gak bisa. Perintahnya dari Allah langsung. Izhab fil amr tuh. Kata perintah, izhab, pergilah kamu ke Firaun. Izhab ila Firaun innahu tagha. Dia tuh udah melampaui batas, dia tuh udah berlebihan deh. Dia tuh ngaku-ngaku Tuhan. Dia itu zalim sama rakyatnya. Kerja paksa bikin piramid, ada segala macam. Wallahu alam apa yang dibangun saat itu oleh dia, tapi banyak sekali kezaliman. Bahkan sampai mengaku Tuhan. Kesombongan dia tuh udah ngeri banget. Melampaui batas bahasanya itu kan. Nabi Musa disuruh datang untuk berdakwah. Wah, ini PR.
PR banget. Kebayang takut dan ngerinya gitu. Iya kan? Kita tuh kayaknya belum pernah di titik sebuah resiko yang mengancam nyawa karena bertemu orang. Iya. Ada nggak Abah pengalaman bertemu wali murid tapi mengancam nyawa gitu? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah dan jangan akan. Jangan ya, berarti nggak ada kan? Saya juga belum pernah bertemu dengan seseorang yang resikonya kematian. Tapi Nabi Musa ini ada kemungkinan. Apalagi beliau ini dalam kondisi buronan internasional. Karena Nabi Musa kan Betul. konteksnya saya itu kabur kan dari Betul, Mesir betul, karena ngedorong orang teh sampai meninggal gitu, apa mukul apa dorong gitu. Harus menghadap Firaun yang statusnya buron internasional tapi harus ngasih tahu untuk masuk ke jalan yang lurus gitu. Ya Allah. Ya Allah, Berat sekali. banget. Nah, tapi doa Nabi Musa ini yang beliau panjatkan itu bisa sangat bisa jadi inspirasi kita untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan, bertemu dengan orang, bertemu dengan siapapun gitu ya, menghadapi hal-hal yang memberatkan kita, itu bisa dengan doa ini. Gimana Bah doanya di Toha ayat 25 sampai 28. Dan ini tuh satu doa yang enggak di satu ayat gitu, menariknya tuh. Jadi setiap potongan ayat itu emang powerful sekali. Makanya sampai hikmah itu dipisah-pisah jadi 3 ayat yang kita bacanya dijadikan satu. Iya. Rabbishrahli sodari 1, wayassirli amri 2, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli 3. Benar enggak? Mungkin 4 ayat ini Kang. Min lisani Tapi yang yafqahu memang yang iya. 4 memang ayat tuh. di setiap Memang akhirnya itu 8. dalam alif ya. 4 ayat tuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli 4. Iya, 4 ayat. Luar biasa. Dipotong-potong. Coba yang pertama dulu Bah. Rabbi sholli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dari sesaknya bayangan-bayangan yang menakutkan tadi. Iya sih, pernah di posisi yang memang ini kayaknya berat banget buat dihadapin. Kayak dada itu buat napas tuh kayaknya susah gitu ya. Padahal memang nggak ada sakit apa gitu, nggak ada flu, nggak ada apa, tapi kayaknya sesek. Gak nyaman gitu kan. Itu tuh doa pertama tuh sebelum mau ngomong lancar, ya Allah ini tenangin dulu. Kan kayak misalkan saya masih ingat banget pertama kali khutbah Jumat, Bah. Khutbah Jumat. Padahal biasa di pondok dulu public speaking di Muhadharah ya. Ada kelas public speaking. Sama juga di pesantren Saintek juga ada Muhadharah tuh. Kelas public speaking gitu ya. Biasa di situ prakteknya khutbah Jumat, Bah. Wah, deg-degannya mual aya. Enggak tenang, ya Allah. Aduh sakit. Pas sidang sakit dada tuh, mau sidang skripsi, tesis itu. Ya Allah, berat gitu. Gak bisa tidur kan, gak nyaman, segala macam kan. Betul. Ternyata doa ini tuh pertama kali kalau kamu mau ngomong lancar, poinnya adalah satu pertama, Tenangkan hati mungkin sodri di sini mungkin dada di sini hati. Biar kita tuh itminan, jadi tenang gitu, tumanina gitu. Maka doa pertama adalah Rabbi sholli sadri. Nabi Musa minta kepada Allah supaya ditenangkan hatinya. Dada yang sesak ini dilapangkan. Supaya perform ketika berhadapan dengan Firaun. Rabbi sholli sadri. Wa yassir li amri. Ya Allah mudahkan urusanku. Aku udah tenang ya Allah. Tolong tenangkan hati saya. Jika sudah tenang ya Allah mudahkan urusannya. Urusannya apa nih Nabi Musa? Urusannya untuk menghadapi Firaun. Kita mau apa nih? Mau menghadap guru, mau presentasi depan kelas, mau kita emang bersalah ketemu orang misalkan nabrak orang dar. Motor atau mobilnya rusak segala macam, kita harus ketemu orang tersebut siap marah-marah ke kita. Rabbi sholli sadri. Wa yassir li amri. Emang ini enggak enak ketemu orangnya, ini pasti marah-marah nih orangnya gitu. Iya, betul. Kita minjem barang berharga orang, kameranya rusak. Wah. Mau ketemu orangnya males kan? Wah, males banget Kang. Sekarang gak enak hati. Lebih tepatnya bukan malas, mungkin takut lah ya. Iya takut. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Bisa dipakai doa ini. Ya kan? Betul. Apapun salahnya. Apalagi dulu di pondok ya, antara botak
Itu kan hukuman-hukuman dulu ya. Antara apa-apa. Itu ngeri gitu dulu. Apalagi sekarang mungkin di dunia yang berbagai macam gitu ya, resiko-resikonya, dan bertemu orang pasti ada resikonya juga. Robbi Sholih Sodri itu kayaknya obat deh buat kita bisa tenang untuk menghadapi hal-hal tersebut gitu ya. Betul. Robbi Sholih Sodri ditilang. Robbi Sholih Sodri. Dek ini salah ngomong nih sama polisinya langsung tilang gitu kan. Robbi Sholih Sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan angkatlah ya Allah kekakuan dalam lisanku. Yang kemarin kita sudah pernah bahas bagaimana Nabi Musa itu sebenarnya lidahnya pernah kaku keluh. Kenapa? Karena saat kecil Nabi Musa ini, mufassirin menjelaskan ayat ini, Nabi Musa itu pernah ini satu riwayatnya ya, menarik janggutnya Firaun. Lalu Firaun seorang raja nih dengan kedikdayaan dan keangkuhannya ya, merasa bahaya ini anak, jangan-jangan ini anak yang akan mengganggu ke kerajaanku. Akhirnya apa? Dulu tuh ditawarin ke Nabi Musa kecil tuh antara buah dan bara api. Dan Allah mengilhamkan pada bayi Nabi Musa kecil itu untuk memilih bara api. Bara api itu dimasukkan ke dalam mulut Nabi Musa, bayangkan ke mulut bayi. Akhirnya ada kekakuan dalam lisan Nabi Musa. Akhirnya komunikasinya agak kurang lancar. Gitu. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah angkatlah kekakuan ini gitu loh. Yafqahu qauli, supaya orang-orang yang mendengarkan perkataanku tuh ngerti apa yang aku omongin gitu sebenarnya. Jadi kita juga ini kan mau ngomong sama orang, mau ketemu orang, mau public speaking, mau ngisi ceramah, mau kelomba, debat apapun, ini doa ini cocok. Punya masalah sama orang cocok, menghadapi orang cocok. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Toha 25-8, 4 ayat yang berturut. Walaupun setelah itu sebenarnya Nabi Musa tuh minta, ya Allah, lanjutannya, tapi ini tidak masuk ke ini ya. Ini kisahnya gitu, ya Allah, kalau bisa angkat juga dong saudaraku yang public speakingnya lebih oke gitu, biar menemani aku. Betul. Akhirnya diangkatlah Harun sebagai nabi juga untuk membersamai Nabi Musa. Gitulah kurang lebih. Mungkin ini bisa kita gunakan, mungkin ini di luar konteks sih kayaknya. Mungkin kita bisa gunakan ini nanti pas kumpul keluarga pas lebaran ya. Iya benar. Menghadapi pertanyaan yang banyak yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Tahun yang lalu ditanyakan, udah tahun sekarang terrealisasi, ada pertanyaan baru lagi. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri. Pertanyaannya jadi kalau mungkin lagi kuliah, gimana skripsi? Gimana skripsi, udah beres belum? Udah beres. Udah dapat kerja belum? Dapat kerja. Mana udah bagi-bagi THR belum? Ya Allah, terus banyak sekali. Kapan nikah? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya mungkin siap-siap kita hadapi ya kan? Iya. Mungkin bisa dijadikan thumbnail ini. Udah nikah? Kapan mau punya anak? Nambah terus. Anaknya cowok, kapan punya anak cewek? Memang kayaknya pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang saat kita kumpul ini gak bakal beres-beres kan? Tapi sebenarnya mungkin itu entah bagaimana psikologisnya ya. Maksudnya tuh mungkin niatnya baik. Kita berusaha ya. Mungkin niatnya baik. Atau basa-basi bingung mau nanya apa. Nanya, kan? Akhirnya yang penting ada obrolan topik, mungkin akhirnya itu gitu. Iya, Atau mungkin harapan dia sebenarnya doa supaya kita ada di posisi itu. Mungkin gitu sih, Bah. Kita berusaha. Cuman mentalitas gak kuat nih. Robbi shrah li sodri. Betul, Robbi shrah li sodri. Oh, yassir li amri. Karena kita mau lanjut ke closing nih Kang nih. Kita akan coba ulang lagi doanya dari awal. Ini bagus lagi setiap setelah salat dibaca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pesan terakhir, jangan lupa berdoa.